Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Kita akan melihat ya rekam jejak Firly Bahuri sebenarnya itu seperti apa yang banyak tidak diketahui oleh publik, tetapi sudah disorot ya dengan kaca pembesar oleh Indonesia Corruption Watch. Kita lihat ya, Indonesia Corruption Watch. Ini situs resminya ya. Tindak lanjut putusan Ombudsman (2) Firly Bahuri harus segera mengundurkan diri. Friday 23 Juli 23rd ya, 23 apa 23rd Juli 2021 ya. Maksudnya hari Jumat 23 Juli tahunnya 2021 jam 02.16 ya. Ombudsman Republik Indonesia ORI ya. Kita pengen tahu kenapa dia begitu benci ya terhadap Anies Baswedan dan berusaha untuk menyeret Anies Baswedan menjadi tersangka melalui kasus Formula E yang kemarin baru saja Anies Baswedan itu dicalonkan sebagai presiden, sebagai capres oleh Nasdem ya, Partai Nasdem. Ombudsman Republik Indonesia ORI baru saja merilis temuan atas pemeriksaan dugaan maladministrasi penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan TWK KPK. Hasilnya sebagaimana telah diprediksi sebelumnya, pimpinan KPK terbukti melakukan pelanggaran prosedur administrasi hingga penegakan hukum. Putusan ini memperparah borok kepemimpinan Firly Bahuri di KPK. Ini bahasanya bahasa asli dari ICW ya. Saya hanya membacakan ya, memperparah borok kepemimpinan Firly Bahuri ya. Loh, gelap sini mataku ya. Penyelenggara TWK tes wawasan kebangsaan sudah sejak awal mengundang banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Betapa tidak sebagian besar yang diberhentikan melalui TWK adalah para pegawai dengan rekam jejak panjang terkait pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah Novel Baswedan, kemudian mendapatkan perlawanan dari para koruptor lewat oknum polisi, disiram air keras ya wajahnya sepulang sholat subuh sehingga salah satu matanya itu cacat permanen ya. Novel Baswedan, dan yang melakukan itu hanya dihukum 1 tahun dan tidak disentuh siapa yang menyuruh dia, tidak bisa disentuh oleh hukum ya. Dan itulah kisah tragis yang dihadapi oleh Novel Baswedan, dan Novel Baswedan menghadapinya dengan penuh kesabaran sebagai seorang mukmin. Penyelenggara TWK sudah sejak awal mengundang banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Betapa tidak sebagian besar yang diberhentikan melalui TWK adalah para pegawai dengan rekam jejak panjang terkait pemberantasan korupsi, mulai dari bidang pencegahan, penindakan hingga yang biasa mengurus sumber daya manusia pun turut menjadi korban kesewenang-wenangan Firly. Ini bahasa kesewenang-wenangan Firly itu adalah bahasa yang dikeluarkan oleh ICW sebagaimana tadi memperparah borok kepemimpinan Firly. Sekarang ICW menggunakan kata kesewenang-wenangan Firly ya. Tambah janggal lagi, hasil TWK juga tes wawasan kebangsaan juga menyasar penyidik yang sedang menangani perkara besar, misalnya korupsi pengadaan bantuan sosial sembako di Kemensos ya. Batubara waktu itu ya, Julian Batubara. Dengan pelakunya kader partai politik penguasa, dia nggak nyebut PDIP ya kan? Sehingga menjadi wajar jika masyarakat berprasangka kalau penanganan perkara besar menjadi alasan utama di balik penyelenggaraan TWK. Melihat situasi terkini, KPK memang kian terpuruk baik dalam kerja penindakan pencegahan maupun pengelolaan internal kelembagaan. Misalnya, angka penurunan operasi tangkap tangan menjadi bukti konkret melemahnya lembaga anti rasuah. Pada tahun 2020, KPK hanya mampu melakukan 7 tangkap tangan berbanding terbalik dengan periode sebelumnya. Sedangkan pencegahan temuan BPK beberapa waktu lalu juga menggambarkan ketidakefektifan strategi yang diusung oleh KPK. Tidak berbeda jauh, pengelolaan internal kelembagaan kian bobrok dan semakin jauh dari harapan. Penggemukan birokrasi dalam Perkom ya, nomor 7 tahun 2020 dan TWK atau tes wawasan kebangsaan bisa menjadi tolok
ukur utama untuk tiba pada kesimpulan tersebut. Berangkat dari banyaknya permasalahan di tubuh KPK, Indonesia Corruption Watch mendesak agar Ketua KPK Firly Bahuri segera mengundurkan diri. Desakan ini bukan tanpa argumentasi hukum. Setidaknya ada dua peraturan perundang-undangan yang mengakomodir hal itu, ya. Di antaranya pasal 32 ayat 1 huruf C Undang-Undang 19 tahun 2009 pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan karena melakukan perbuatan tercela, dan TAP MPR nomor 6 tahun 2001 siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Untuk memperjelas dan memperkuat konteks desakan tersebut, berikut sejumlah indikator yang telah disusun oleh Indonesia Corruption Watch. 1. Firly Bahuri tidak mampu menjalankan roda kerja KPK sebagaimana mestinya. Permasalahan ini terutama kerap muncul dalam lingkup kerja penindakan. Selain penurunan jumlah OTT atau operasi tangkap tangan, hal lain yang juga menjadi perhatian masyarakat adalah kegagalan meringkus buronan Harun Masiku yang sudah lebih dari 900 hari, ya, berarti hampir 3 tahun, ya, hilang di telan bumi. Tidak hanya itu, Firly turut pula disinyalir melindungi sejumlah politisi dalam perkara korupsi bansos. Bahkan banyak pihak menuding kebocoran informasi jelang OTT sering terjadi pada era kepemimpinan Firly. Dibocorin supaya nggak kena tangkap. Misalnya ketika penggeledahan untuk perkara suap pajak di Kalimantan Selatan. Ya, apa namanya, dokumen-dokumennya sengaja diselamatkan dalam satu truk, ya, truknya terus kabur. 2. Kepemimpinan Firly Bahuri telah mencoreng citra KPK di tengah masyarakat. Kesimpulan ini mudah didapatkan terutama dengan mendasarkan, ya, argumentasi pada temuan 8 lembaga survei sepanjang tahun 2020 yang menginformasi adanya degradasi kepercayaan publik terhadap KPK, situasi yang sebenarnya belum pernah terjadi pada era kepemimpinan komisioner sebelumnya. 3. Firly Bahuri gagal mengedepankan nilai integritas dan menunjukkan sikap keteladanan tatkala memimpin KPK. Betapa tidak hingga saat ini saja mantan Kapolda Sumatera Selatan itu, dia mantan Kapolda Sumatera Selatan, ya. Ini satu daerah dengan Tito Karnavian, sama-sama orang awak, nih, orang Palembang, ya. Kapolda sebelumnya telah terbukti secara sadar meyakinkan melakukan 2 kali pelanggaran kode etik, bahkan ICW turut pula mensinyalir Firly telah menerima gratifikasi khususnya saat menyerahkan kwitansi palsu penyewaan helikopter beberapa waktu yang lalu. Itulah, ya, Firly, ya, di mata ICW itu penuh dengan masalah integritas, ya. Di bawah kepemimpinan Firly Bahuri, tata kelola birokrasi dan kepegawaian KPK juga bermasalah. Hari ini dapat dilihat pertama-tama dari penggemukan birokrasi di KPK yang pertama kali muncul melalui Perkom nomor 7 tahun 2020 tentang OTT KPK dan mekanisme perekrutan maupun pengangkatan sejumlah pejabat struktural di KPK yang diduga kuat sengaja diletakkan pada posisi tersebut untuk menjaga dan mendukung posisi Firly Bahuri di KPK. 5. Firly Bahuri menjadi dalang di balik skenario penyingkiran pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan. Firly Bahuri menjadi dalang di balik skenario penyingkiran KPK. Luar biasa bahasanya, ICW itu, ya. Dia cukup bukti, ya. Poin ini muncul dari temuan Ombudsman khususnya saat adanya penyelundupan pasal yang mengatur TWK dalam Perkom 1 tahun 2021 dan proses harmonisasi peraturan. Tindakan Firly selama ini juga dinilai telah melanggar sumpah jabatannya sehingga pimpinan KPK sebagaimana disinggung dalam pasal 35 ayat 2 Undang-Undang KPK habis, ya. Teks Firly Bahuri KPK TWK Indonesia Corruption Watch, Jalan Kalibata Timur 4 / di nomor 6 Jakarta Selatan 12
74 telepon 6221 7901 885. Ada fax, ada email ya. Bagaimana menurut Anda, siapa sebenarnya Firly Bahuri itu? Sangat jelas, bukan? Dan apakah bisa KPK di bawah pimpinan Firly Bahuri itu dilepaskan dari aroma politik yang kental, karena sejak dia memimpin itu dia juga bermain politik untuk menyingkirkan lawan-lawan politik di dalam internal KPK melalui tes wawasan kebangsaan. Dan tentu ada sumber keluar ya, ada saluran keluar dari dalam KPK dengan kepentingan politik di luar KPK, sehingga tokoh-tokoh yang terkait dengan kasus-kasus yang ditangani KPK kemudian melemah dan entah hilang kemana ya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tercuah di semesta Fasbir Sabron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.